6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Untuk program mudik gratis ini ya, alhamdulillah kita di Bau-Bau itu untuk mudik gratisnya dari Balikpapan ke Bau-Bau. Jadi kami diarahkan ke bedah anak. Untuk kondisinya itu setiap buang air besar keluar dengan kandungannya. Jadi itu yang keluar itu kandungan. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. PT PLD menyiapkan 100 kuota mudik gratis rute Balikpapan tujuan Bau-Bau. Diduga kena tumor usus, balita asal Kabupaten Buton Tengah membutuhkan uluran tangan untuk biaya perjalanan berobat ke luar daerah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Jumat 22 Maret 2024. Bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. PT PLD menyiapkan 100 kuota mudik gratis rute Balikpapan tujuan Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Untuk program mudik gratis ini ya, alhamdulillah kita di Bau-Bau itu PT PLD menyiapkan 100 kuota mudik gratis pada angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi, rute Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, tujuan Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kepala PT PLD Cabang Bau-Bau, Roni Abdullah mengatakan, mudik gratis dari Balikpapan tujuan Bau-Bau menggunakan KM Lambelu. Waktu keberangkatan mudik gratis dari Balikpapan, ungkap Roni, telah dijadwalkan pada 7 April 2024. Untuk program mudik gratis ini ya, alhamdulillah kita di Bau-Bau itu untuk mudik gratisnya dari Balikpapan ke Bau-Bau menggunakan KM Lambelu. Nanti pemberangkatan dari Balikpapan pada tanggal 7 April 2024. Berarti kan 3 hari sebelum Lebaran itu ya. Sementara itu, kata Roni, PLD juga menyiapkan kuota 100 orang untuk arus balik gratis dari Bau-Bau tujuan Balikpapan. Jadwal keberangkatan pada 27 April 2024 dengan menggunakan KM Lambelu. Roni mengatakan terkait persyaratan mudik balik gratis tersebut akan disampaikan berikutnya melalui Instagram PLD 162 Bau-Bau. Roni mengatakan program mudik gratis ini dilaksanakan PT PLD bersama Kementerian Perhubungan rutin setiap tahun sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya yang akan mudik Lebaran Idul Fitri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Diduga kena tumor usus, balita asal Kabupaten Buton Tengah membutuhkan aluran tangan untuk biaya perjalanan berobat ke luar daerah. Selengkapnya dilaporkan Waode Nur Liani. Hati orang tua mana yang tak teriris melihat anak bungsunya terus menangis kesakitan saat buang air besar. Nasib malang ini menimpa Nur Eliza, balita asal Desa Bungi, Kecamatan Mawasangka Timur, Kabupaten Buton Tengah. Sejak beberapa bulan terakhir, ia menderita kelainan pada alat vitalnya. Oleh dokter anak di Kota Bau-Bau, balita berusia 19 bulan tersebut didiagnosa sementara menderita polip atau tumor di usus. Penyakit langka ini membuatnya susah buang air besar saat mengejan benjolan dari dalam alat vitalnya keluar dan nampak jelas seperti daging berwarna merah tua. Tangisan balita tak terbendung beberapa hari terakhir lantaran harus menahan sakit di bagian alat vitalnya karena hendak buang hajat. Anak bungsu dari 5 bersaudara ini terus melekat di pangkuan ibunya karena tak kuat menahan perih sakit yang ia derita. Sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Fagausada Kota Bau-Bau, namun belum mendapat tindakan lantaran tidak ada dokter beda anak. Di seluruh rumah sakit di Kota Bau-Bau tak satu pun memiliki tenaga medis khusus beda anak. Karena itu, Nur Eliza terpaksa dirujuk ke rumah sakit luar daerah untuk mengetahui pasti jenis penyakit diderita, berikut tindakan medis penyembuhan balita tersebut. Beruntung buah hati Laruntu dan Aniati ini telah mengantongi BPJS Kesehatan untuk berobat, sayangnya keterbatasan ekonomi membuatnya sulit bepergian keluar daerah. Ayah Eliza kini sedang berlayar mencari rezeki di perantauan, sedang ibunya hanyalah pengurus rumah tangga. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau, Melani, turut serta mendampingi Eliza ke dokter anak. Hasilnya dokter anak mengeluarkan rujukan langsung ke rumah sakit Priyama di Kota Makassar. Untuk diagnosa belum tahu pasti karena belum ada dokter yang
yang tangani begitu spesialisnya. Jadi kami diarahkan ke bedah anak untuk mengetahui diagnosa pasti. Tapi untuk kondisinya itu adik setiap buang air besar keluar dengan kandungannya. Jadi itu yang keluar itu kandungan. Jadi itu dari dia lahir memang katanya mamanya sering mengejang kalau buang air besar. Mungkin dia baku dempet toh. Jadi pas parah-parahnya itu kemarin dulu dia mengejang dari jam 7 jam 8 itu keluar. Melani menyebutkan pengobatan Eliza Pure akan menjadi tanggungan BPJS Kesehatan, namun keluarga Malang ini membutuhkan uluran tangan untuk biaya perjalanan dan hidup selama menjalani proses pengobatan di luar daerah. Sejauh ini beberapa dermawan telah membantu biaya perjalanan. Melani pun mengimbau bagi warga Kepulauan Buton yang ingin membantu meringankan beban keluarga Eliza bisa berdonasi lewat rekening posko berbagi bau-bau dengan menghubungi kontak 0813 5583 0400. Wadi Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Jumlah perkara dispensasi kawin di Kota Bau-Bau menurun dari tahun ke tahun. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Alhamdulillah kalau dilihat dari data ini ada penurunan dan semoga itu di tahun ke depan bisa lebih digaungkan lagi. Meski terbilang masih cukup tinggi, namun permohonan perkara dispensasi kawin di Kota Bau-Bau mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Humas Pengadilan Agama Kota Bau-Bau kelas 2 Alvin Syah Kurniawan SH menyebutkan sepanjang tahun 2022 jumlah permohonan dispensasi kawin mencapai 46 perkara. Dari jumlah itu yang dikabulkan sebanyak 38 perkara. Sementara di tahun 2023 jumlahnya turun menjadi 24 perkara yang masuk dan dikabulkan hanya sebanyak 19 perkara. Alhamdulillah kalau dilihat dari data ini ada penurunan dan semoga itu di tahun ke depan bisa lebih digaungkan lagi oleh pemerintah ataupun dinas-dinas, kemudian lembaga, organisasi masyarakat yang berada di masyarakat itu bisa turun lagi. Lebih lanjut, Hakim Alvin menyebutkan menurunnya jumlah perkara dispensasi kawin ini berkat adanya sosialisasi yang intens dari Pengadilan Agama sendiri maupun peran dan keterlibatan organisasi perangkat daerah OPD serta pihak-pihak terkait lainnya. Sosialisasi di luar, kemudian ya karena dispensasi kawin ini di masyarakat ya, di sosial. Mereka datang ke pengadilan ya karena sudah di langkah terakhir, mereka mau bagaimana, jadi harus datang sini. Jadi Alvin Syah Kurniawan mengatakan ke depan pihaknya akan terus meningkatkan sinergi dengan berbagai pihak. Hal ini dimaksudkan agar semakin banyak anak-anak, khususnya yang berada di bangku sekolah, dapat mengerti dan memahami dampak dari pernikahan dini. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita yang terakhir. Dinas Perumahan dan Permukiman di Sperkim Kota Bau-Bau berkolaborasi dalam program TNI Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-119 tahun 2024 dengan membangun 3 unit rumah tidak layak huni atau RTLH. Kepala Dinas Permukiman dan Kota Bau-Bau Amalia Abibu mengatakan bantuan bedah rumah tahun 2024 dari Dinas Perkim berjumlah 34 unit. Anggarannya murni dari APBD Kota Bau-Bau tahun 2024 senilai 595 juta rupiah. Ia juga merinci biaya pembangunan per unit senilai 17,5 juta rupiah, terdiri dari belanja bahan 15 juta dan ongkos tukang 2,5 juta rupiah. Saat ini kata Amalia, baru 3 unit yang telah terlaksana pembangunannya, yakni pada kegiatan TMMD di Sorawolio, sedangkan 31 unit sisanya akan tersebar di Kota Bau-Bau dan masih dalam tahap verifikasi teknik. Selain dari Pemkot Bau-Bau, beda rumah RTLH juga berasal dari bantuan pemerintah Provinsi Sultra melalui Dinas Perkim Provinsi Sultra. Amalia menambahkan sudah berkoordinasi untuk pelaksanaan bedah rumah di Kota Bau-Bau dengan target 15 unit rumah yang berada di kawasan kumuh Kota Bau-Bau.
Ia juga berharap agar pemerintah lebih memfokuskan alokasi anggaran beda rumah karena masih ada 6.400 unit RTLH yang masih tersebar di kota Bau-Bau. Pendengar, sebelum kami akhiri kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT Pelni menyiapkan 100 kota mudik gratis rute Balikpapan tujuan Bau-Bau. Diduga kena tumor usus, balita asal Kabupaten Buton Tengah membutuhkan uluran tangan untuk biaya perjalanan berobat ke luar daerah. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.